BRI Agro juga ikut andil dalam penyaluran KUR, baik itu di bidang pertanian, peternakan. BPP Cibeber, datangkan pihak Bank BRI Agro. Berikan alternatif dalam pilihan permodalan berbasis kredit usaha rakyat. Biasanya kita mencari teman-teman kita yang betul-betul solid gitu ya untuk membayarnya. Inilah seputar Cianjur. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cibeber kembali mengundang mitra petani dalam sumber permodalan dengan basis kredit usaha rakyat. Bank BRI Agro khusus didatangkan oleh BPP Cibeber guna memberikan alternatif kemitraan dengan para petani khususnya di bidang permodalan usaha. Saya perkenalkan tim saya dulu. Di samping kiri saya ini ada Bapak Pino, dia wakil pimpinan cabang BRI Agro Bandung. Di sebelah sana ada Pak Diki sama Pak Kisah untuk mengelola pertanian di sawah dan untuk anak ya. Ada yang mereka apa buas lah gitu bukannya. Terus yang kedua saya di Ayam Pulung juga, Ayam Pulung udah seluruh Indonesia saya pengirimannya. Alhamdulillah, jadi yang karena KUR itu untuk ada kata-kata belum memiliki agunan, berarti kalau tidak memiliki agunan bisa ngajuin, enggak juga, tetap harus ada agunan. Oke, tujuan KUR ini adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. Terus kedua, meningkatkan kapasitas daya saingnya. Tadi pengolahan masuk ya Bu ya. Terus ada sektor jasa-jasa, kelompok usaha perikanan misalnya. Lalu Biasanya kita mencari teman-teman kita yang betul-betul solid gitu ya untuk membayarnya itu agak sulit. Bisa nggak untuk perorangan juga seperti dalam pertanian ini? Contohnya kita butuh untuk pupuk gitu kan, tapi kita tidak melibatkan anggota gitu. Karena kemarin ada beberapa teman yang udah ikut KUR, satu kelompok itu 10 orang, 2 orang macet, akhirnya kesananya tidak bisa ini lagi karena udah dilingkari gitu. Itu bagaimana Pak? Bisa nggak kalau gitu? kita lihat, kita nilai. Kalau kita lihat yang sesuai ini agunannya. Kalau misalnya kira-kira pinjamannya katakan 100 juta, agunannya rumah tinggal dia. Tentu kan misalnya tadinya dia mau nyimpang dikit ya istilahnya setelah bayar, ya takut juga dong Pak, rumahnya disita. Nah sebenarnya sih tujuan agunan itu sih Pak, biar lebih tertib gitu loh. Karena apa ya namanya, kelompok usaha ini ya tadi 10 orang, nggak 10-10-nya itu awalnya mungkin sama Pak, satu tujuan. Tapi mungkin yang 2 orang ini tiba-tiba pas ke pasar ketemu cewek. Jadi peminjamnya apa? Iya. Bapak mengajukan apa? Tujuannya untuk apa? Berapa kira-kira yang dibutuhkan gitu Pak? Sama jangka waktu. Iya. Berangkat dari surat permohonan tersebut, nanti kita survei ke lapangan dan nanti kita analisis kemampuan Bapak per bulan berapa sih? Iya. Kalau misalnya Bapak minjem 50 juta, kita lihat kemampuan Bapak di per bulan itu berapa. Nah, dari situ kan akan terlihat maksimal Bapak bisa pinjam itu jangka waktunya berapa. Alhamdulillah sekarang udah beres kegiatan pembinaan kelompok tani se-Kecamatan Cibeber. Hari ini kita mengundang beberapa kelompok tani dan diketemukan dengan Bank BRI Agro. Bank BRI Agro itu kita undang dari Bandung dan bisa menghadiri kegiatan ini, memberikan pencerahan tentang bagaimana pengaplikasian atau penyaliran KUR ya, KUR kredit usaha rakyat. Jadi BRI Agro juga merupakan bank yang konsen terhadap
bidang pertanian. Sehingga di saat sekarang pemerintah sangat memperhatikan sektor pertanian, BRI Agro juga ikut andil dalam penyaluran KUR, baik itu di bidang pertanian, peternakan gitu ya, dan perikanan juga. Baik sendiri Pak, sebagai penjembatan antara petani dengan pihak BRI ya Pak, itu apa yang ingin dicapai dalam hal ini Pak? Peran DPP tentunya di sini kita mengedukasi, kita memberikan penguatan mental dari para petani bahwa kredit itu merupakan pinjaman dan harus dikembalikan. Artinya mereka harus mengangsur sehingga mereka paham, dan penggunaan harus fokus pada usaha. Jadi jangan di luar apa yang dia rencanakan dia ajukan. Disitulah kita dari BPP tentunya di sini usaha-usaha di bidang pertanian ini perlu penjabaran orang yang paham, Yang kompeten. membantu memberikan penjelasan kepada pihak bank bagaimana usaha-usaha yang ada di bidang pertanian ini. Selain itu juga kita juga bisa ikut menseleksi beberapa petani yang memang memiliki kapabilitas yang layak untuk menerima KUR. Besarannya sekitar berapa Pak untuk KUR yang ditawarkan BRI Agro ini Pak? KUR itu ada 4 skema. Pertama ada KUR super mikro. Super mikro ini di angka di bawah 10 juta. Itu tanpa agunan ya. Jadi bisa pinjam 2 juta, 5 juta dan sebagainya. Yang kedua mikro. Yang mikro itu di bawah 50 juta. Tentunya nanti dianalisa juga dari orangnya, dari petaninya, apakah memiliki istilahnya kredibilitas yang baik di pinjaman sebelumnya. Yang ketiga KUR kecil itu 50 sampai 100 juta. KUR kecil, dan ini ada sedikit catatan juga, kalau KUR kecil mungkin ada agunan ya, atau surat yang dijadikan pegangan bagi bank. Terus berikutnya adalah 100 juta ke atas ya. 100 juta ke atas itu termasuk KUR khusus ya. Artinya usaha-usahanya bisa kelihatan memang di sektor pertanian jumlahnya cukup besar, dan disitulah bank juga mensyaratkan ya, itu kita harus berhadapan atau kita ajukan MOU-nya itu ada di notaris ya. Kita melibatkan notaris. Itu tadi penjelasan dari pihak bank seperti itu. Satu lagi Pak, untuk kelompok petani yang ingin mengajukan satu pinjaman secara bersama-sama, seperti apa? Apakah dimungkinkan dalam KUR dari BRI Agro ini Pak? Ya. Jadi KUR itu diberikan pada individu ya. Jadi ketika KUR itu diberikannya itu kan kepada individu. Nah, bisa diajukan melalui kelompok. Jadi ketua kelompok ditambah beberapa anggotanya bermasukan, dan itulah yang disebut KUR kepada kelompok. Jadi pertanggungjawaban atau aplikasi di bank bukan nama kelompoknya, tapi pribadi, cuman di bawah koordinasi atau di bawah pengawasan lah di lapangannya itu oleh pihak ketua kelompok petani. Himbauan untuk para petani Pak yang dalam kesulitan mencari permodalan dalam mengelola tanah atau melakukan budidaya sesuatu ataupun pertanian, apa yang ingin disampaikan buat mereka sehingga mereka bisa terbantu dan tersalurkan melalui peran BPP Pak? Ya, tentunya pemerintah sudah memberikan perhatian ya
Jadi kalau kita kredit di luar KUR itu kan bunganya 13% ke atas. Di sini bunganya cuma 6%. Jadi selisih bunga itu dibayar oleh pemerintah berasal dari APBN. Sangat sayang sekali ketika para petani kita ada kesempatan, ada niat baik untuk berusaha di sektor-sektor pertanian, ternyata memiliki keterbatasan modal. Saya sarankan untuk bisa mengakses KUR ini. KUR ini bukan sesuatu yang memalukan ya ketika kita meminjam. KUR ini merupakan satu kredibilitas orang yang teruji. Artinya mereka memiliki trust oleh perbankan, sehingga tidak ada salahnya ketika kita penyuluh bisa memberikan edukasi terkait dengan KUR. Jadi KUR ini diharapkan bisa memecahkan persoalan-persoalan berkaitan dengan permodalan di tingkat petani. Dari Kantor Balai Penyuluh Pertanian, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Taufik Winata, Banyumas Pos mengabarkan.